Baik, kita lanjutkan materi yang ke-41 dari kelas Fundamental Web Programming ini. Pada materi ini kita akan membahas tentang pembuatan koneksi ke database yang menggunakan yang namanya PDO atau PHP Data Object ya. Ini adalah sebuah koneksi model baru yang sifatnya lebih fleksibel ya. Jadi koneksi ke database itu adalah berisi program untuk menghubungkan antar aplikasi yang kita buat ya dengan server database. Kalau pada contoh sebelumnya kita langsung mengakses menggunakan RDBMS ya. RDBMS itu tidak boleh kita gunakan karena dia pertama tidak sesuai dengan rule aplikasi. Dan yang kedua adalah karena dia langsung aksesnya penuh gitu ya. Aksesnya penuh ke dalam server database. Maka kita tidak boleh menggunakan RDBMS untuk proses pengelolaan data secara langsung. Harus kita buatkan aplikasi untuk mengamankan data. Jadi tidak boleh semuanya bisa dilihat, karena kalau kita menggunakan RDBMS itu menggunakan adminer contohnya, kita bisa langsung masuk ke bagian manapun begitu ya. Kita bisa mengedit, menghapus dan sebagainya dengan hak akses yang tunggal begitu. Nah, sedangkan dengan aplikasi kita bisa memisahkan hak akses dan data apa saja yang bisa dibaca oleh akun tertentu pada level tertentu. Nanti di akun yang lain bisa lebih banyak untuk akses datanya seperti itu ya. Ini untuk pengamanan yang pastinya. Kemudian sesuai dengan rules dari aplikasi yang kita inginkan. Jadi nanti ketika ada tampilan apa seperti itu, tampilannya juga bisa kita custom sesuai keinginan kita ya. Beda dengan kalau menggunakan RDBMS, maka ya tampilannya adalah tampilan RDBMS. Kemudian tujuannya agar dapat mengelola database dan datanya secara langsung melalui aplikasi, tidak lagi melalui RDBMS ya. Nah, pengelolaan data yang dilakukan nanti menggunakan DDL dan juga DML. DDL-nya itu sekali saja ya, karena kita pengen melakukan koneksi. Setelah itu selesai, kita langsung akses ke dalam tabel-tabel dan datanya langsung ya. Yang paling banyak nanti menggunakan DML ya. DDL itu yang berkaitan dengan pembuatan database, mengedit, menghapus ya untuk database dan tabel-tabelnya seperti itu, atau membuat view, itu masuk kategorinya DDL ya, dan itu sudah dilakukan di bagian desain database kita kemarin sudah ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini koneksi database di PHP ya, pada tahap awal zaman-zaman dulu menggunakan MySQL perintahnya, karena database-nya menggunakan MySQL atau MariaDB ya. Itu perintahnya pakai MySQL seperti ini yang saya merahin ya. MySQL aja. Zaman dulu seperti ini. Jadi di set dulu di bagian atas ini variabel berisi host. Namanya bebas saja, yang penting sama digunakannya ke dalam sini ya. Ke dalam sininya nanti sama gitu. Yang penting adalah di sini ya. Hostnya namanya apa? Itu biasanya beda-beda. Untuk web server lokal itu biasanya namanya localhost ya. Tapi kalau nanti sudah online itu belum tentu localhost. Kebanyakannya localhost tapi tidak semuanya localhost begitu. Nah, kemudian user dari database-nya, kalau di lokal kita menggunakan root ya. Kalau di online nanti pasti bukan root seperti itu kalau sudah di deploy. Kemudian passwordnya, nah, kalau di server lokal kosong ya. Kalau kosong nanti tanda petik aja langsung gitu tanpa ada isi apapun. Kemudian ada DB name, ini untuk nama database-nya. Nah, kemarin semua ini username, passwordnya sudah tidak ada kemarin ya kalau untuk localhost itu. Kemudian nama database juga sudah kita buat kemarin, itu web _rekam_medis gitu ya. Nah, hostnya adalah localhost ya. Kemudian ini semuanya masuk ke sini ya di bawah nih menggunakan MySQL Connect. Nah, disebutkan di sini hostnya, usernya apa, database-nya apa. Lalu dia masuk ke database, ke servernya masuk. Kalau dia salah password atau username-nya, maka dia nggak akan bisa ya, ditolak. Nah, setelah dia terkoneksi ke server, baru membaca lagi nih MySQL select DB. Baru nama database-nya dan koneksinya sekalian dibawa, karena koneksinya kan tersimpannya di sini. Asal mulanya ya. Ya seperti itu adalah cara lama ya. Karena apa? Karena kalau kita ganti database, misalnya menjadi PostgreSQL, itu maka ini harus diganti nih perintah ini. MySQL ini harus diganti. Ya. Seperti itu. Nah, nanti pada saat membaca query-nya juga sama. Ketika kita membaca data di aplikasi, itu menggunakan MySQL juga depannya. Semuanya ya.
Nah, kalau dia diganti databasenya menjadi PostgreSQL, maka semua yang depannya MySQL underscore gini harus diganti menjadi PGSQL semua. Nah, itu terlalu repot ya. Kalau databasenya berganti, misalnya berganti lagi menjadi Microsoft Access misalnya, atau file DBase ya, filenya formatnya DBF atau DB, itu nggak bisa pakai MySQL kayak gini ya. Jadi harus diganti lagi tuh dengan yang sesuai begitu ya. Nah, ini sudah ditinggalkan dan sudah mulai deprecated ya, artinya tidak didukung lagi. Sekarang beralih ke MySQL I-nya itu adalah improvement gitu ya. Jadi MySQL yang diimprove. Nah, sama yang dibutuhkan sama localhost ya, hostnya, user dari database-nya, passwordnya, dan nama database. Nah, ini sudah berubah ya, MySQL I seperti itu, connect. Hostnya disertakan, username, password, dan langsung ke database name-nya. Beda dengan MySQL tadi ya, yang dipisahkan menggunakan perintah MySQL select db untuk membaca ke database-nya. Kalau sekarang database-nya langsung nih, ya, langsung dalam satu buah pemanggilan metode saja, yaitu MySQL I connect seperti itu. Nah, nanti tinggal digunakan. Nah, semuanya nanti pakai MySQL I juga tuh ketika baca data ya. Mau database-nya apapun tabelnya, nanti ketika membaca data, mengedit, menghapus, itu semuanya menggunakan MySQL I di depannya. Nah, ini juga jadi masalah kalau database-nya bukan MySQL, bukan MariaDB, maka harus diganti semua nih ya. Kalau pakai PostgreSQL harus ganti PGSQL lagi nih semua nih ya, maka agak susah gitu ya. Nah, ada sebuah teknik dari PHP yang bisa bersifat fleksibel, bersifat umum. Jadi untuk koneksinya nanti cukup dirubah di bagian koneksinya, asal struktur database-nya tetap sama ya. Apapun nanti engine database-nya, apakah pakai MySQL, pakai PostgreSQL, mau pakai Microsoft Access, mau pakai DBase file, itu semuanya tetap bisa nanti dengan perintah yang sama di bagian halaman aplikasi. Tidak ada perubahan ya, yang berubah nanti hanya di bagian koneksinya saja. Beda kalau tadi menggunakan MySQL dan MySQL I, pasti halaman aplikasi yang menggunakan perintah MySQL atau MySQL I harus dirubah semuanya. Nah, dengan menggunakan teknik PHP data object seperti ini ya, ini yang sudah umum digunakan, tetap settingannya tetap menggunakan 4 ini ya. Hostnya, user dari database, password database, dan nama database-nya. Tetapi bentuk pemanggilannya seperti ini ya. Ini ada berupa pembuatan instance object ya, dari kelas namanya PDO, new PDO seperti ini. Nah, di sini sebutkan MySQL seperti ini ya. Jadi nanti berubahnya di sini. Kalau misalnya database-nya ternyata berubah menjadi PostgreSQL, tinggal dirubah di sini. Di sininya saja menyebutkan inisial dari database-nya, engine dari database-nya. Jadi kalau misalnya PostgreSQL ya, PGSQL, yang dirubahnya di sini aja. Asal dengan syarat struktur dari database-nya tetap sama ya. Maka di bagian aplikasi itu dia tetap menggunakan koneksinya punya PDO gitu. Cara baca datanya, menghapus, mengedit itu cara punya PDO sendiri. Yang dia menghandle-nya berdasarkan ini aja. Kalau di sininya MySQL, maka dia akan pakai cara MySQL gitu. Jadi tidak akan berubah di aplikasinya. Kebayang ya kalau misalnya banyak sekali yang mengakses ke database, kita punya file ratusan untuk mengakses ke database, maka sebanyak itulah dirubah kalau kita masih menggunakan MySQL I itu. Tapi kalau kita sudah pakai PDO, yang dirubah nanti hanya di koneksinya sini saja. Ya, ini hostnya, ya localhost biasanya. Kemudian port yang saya kasih highlight warna kuning ini boleh ada, boleh tidak ada. Jadi kalau dihapus pun ini tidak masalah ya. Yang di blok kuning ini. Nah, kemudian database name-nya disebutkan, lalu user dan password-nya. Nah, kalau dia sudah seperti ini lebih mudah ya. Dan ini akan kita gunakan dalam praktek kita. Oke, lanjut ya. Silahkan dibuat koneksi, buka file koneksi, kita sudah bikin kemarin ya, walaupun belum ada isinya. Nah, disesuaikan isinya menjadi seperti ini. Perhatikan nomor barisnya ya, ini bukan di enter. 8 ini hanya satu baris, jadi tulisnya ke kanan sana ya, jangan di enter.
Ini hanya karena dia word wrap, jadinya dia kepotong ke sini ya. Oke, silakan diperbaiki isinya, isi dari file koneksi. DB hostnya kita masukkan localhost ya. Lalu DB usernya root, DB passnya ini variabelnya ya. DB passnya kosong. Kalau kosong itu tanda petik 1, ini 2 langsung ya. Jangan ada spasi di tengah sini. Kalau ada spasi di tengah sini berarti passwordnya adalah spasi. Jadi langsung aja tanda petik 1, petik 1 lagi gitu ya, tanpa ada jeda, tanpa ada spasi. Kemudian nama databasenya adalah yang kita buat sebelumnya ya, yaitu web_rekam_medis. Nah, sampai sini ya. Ini untuk setting koneksi ke databasenya. Nah, berikutnya menggunakan kelas PDO untuk membuat objek koneksi ya. Ini menggunakan new PDO. Nah, seperti ini. Ini tadi engine databasenya ya. Langsung aja di set, karena dia hostnya sama dengan DB host, berarti dia baca dari sini seolah-olah host sama dengan localhost, kayak gitu ya. Lalu port biarkan. Ini secara default biasanya di engine database yang ada di localhost itu biasanya 3306 ya, 306 seperti ini. Ini kalau mau dihapus boleh nih ya, sampai dengan ke titik komanya dari sini, dari port sampai titik koma boleh dihapus. Jadi dia pakai standar gitu ya. Kemudian DB name seolah-olah web rekam medis itu ada di sini langsung ya. Lalu DB user sama nih, ada root di sini dan passwordnya kosong gitu ya. Oke, seperti itu silahkan dibuat ya. Dan kemudian kalau sudah selesai disimpan. Silahkan di pause dulu untuk bisa cepat ngikutin ya. Itu saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah file fungsi. Nah, kita sudah punya file fungsi yang itu mengincludekan koneksi ya, tetapi kita perlu penyesuaian dulu nih. Nah, sesuaikan dulu kode yang ada di file fungsi PHP, jadinya seperti ini. Yang sudah ada kan baris 5 ini sudah ada ya. Nah, silakan ditambahkan di bagian atasnya untuk pengaturan waktu. Karena kita ingat waktu kita belajar dasar PHP itu ketika terjadi error, terjadi warning atau notice, itu selalu memunculkan time zone katanya ya. Nah, itu kita handle dulu. Dan lagi kita nanti dalam aplikasi kan menggunakan tanggal ya, maka kita harus menyesuaikan dengan tanggal wilayah kita gitu ya. Jadi menggunakan metode atau function dari PHP yaitu date default time zone set. Nah, ini di set Asia _Jakarta. Cara nulisnya begini ya, besar kecilnya diperhatikan. Ini sudah settingan dari sudah di set oleh PHP, nama-namanya seperti ini. Ada Asia _Jakarta, ada Asia _Pontianak, ada garis miring wilayah-wilayah yang dia membagi jam begitu ya. Seperti itu. Nah, ini tambahannya di bagian atas. Kemudian menyertakan file koneksi, yaitu include koneksi PHP ya. Seperti itu. Kemudian ini ada komentar kumpulan fungsi, nanti akan ada tambahan kumpulan fungsi-fungsi di bawahnya yang akan kita buat ya. Oke, kalau sudah ditambahkan ini silakan disimpan ya. Oke, kalau sudah disimpan, ini adalah koneksi ya, seperti tadi. Kemudian ini file fungsi, sudah seperti ini. Nah, berikutnya oke ya. Berikutnya kita menyertakan file fungsi PHP. Kemana kita menyertakannya? Ini ya. Ini supaya nanti karena di dalamnya kan kita sudah membuat ada koneksi ya. Jadi di-include file koneksi, di-include di PHP. Jadi kita panggil PHP ketika kita memanggil fungsi PHP itu secara otomatis koneksinya akan terbawa. Ini sudah pernah kita bahas juga. Nah, kita masukkan seperti ini supaya pemanggilannya tidak double gitu ya. Jadi koneksi itu dimasukkan aja ke fungsi, dan fungsinya ini yang kita bawa dimanapun file, dimanapun halaman mengakses database kita perlu masukkan supaya koneksinya ikut. Ya, kita perlu menyisipkan pemanggilan fungsi PHP ini sebelum pemanggilan header. Di materi sebelumnya ketika kita melakukan include file header dan footer ya, itu sudah termasuk menu, itu sudah ada pemanggilan headernya. Nah, kita meletakkannya di atas dari pemanggilan header pada semua halaman root, halaman yang nanti digunakan untuk mengakses database ya.
Nah, kita tambahkan pemanggilan include fungsi PHP seperti itu ya. Lalu berikutnya nanti dimasukkan juga fungsi ini pada baris paling atas dari indeks. Nah, ini kita mulai ya. Kita mulai untuk ubahnya dan kita akan tes nanti koneksinya benar apa enggak gitu ya. Nah, kita perlu membuka semua file yang berhubungan dengan database ya. Saya mulai dari dashboard. Ini saya buka langsung aja ya, ganti sandi. Kemudian konten nggak usah ya, kan itu dasarnya kemarin ya. Kemudian kunjungan. Sorry, salah ya. Foldernya salah, ini nih. Rekam medis, dashboard, ganti sandi, kunjungan, pasien, pengguna, rekam medis. Nah, setidaknya ini dulu dan indeks ya. Oke, footer tidak perlu. Kemudian dikoneksi apalagi nggak usah ya, nanti memanggil dirinya sendiri. Oke, di logout apalagi nggak perlu, di menu tidak perlu ya. Ini saya buka, saya enter aja. Oke, seperti ini ya. Nah, di indeks dulu kita balik aja ya. Nah, di indeks itu ditambahkan di paling atas tadi ya, jadi taruhnya di sini. Masukkan kode PHP seperti ini, lalu PHP include ya, seperti sebelumnya ya. Nah, ini tinggal dimasukkan fungsi titik PHP. Save aja ya. Sudah, seperti itu. Oke, kalau sudah ditutup aja ini yang indeks. Kemudian kita masuk ke pasien dulu ya. Nah, ini kan ada sudah include headernya ya. Nah, ini kita enter dulu seperti ini supaya tampilannya lebih rapi. Nah, seperti ini. Kita include-kan di atasnya. Include fungsi titik PHP. Nah, sudah seperti itu ya. Jadi ini dalam tag PHP ini langsung sekaligus ada dua perintah, yaitu include fungsi dan include header gitu ya. Oke, beres. Nah, supaya mudah, ini di save dulu ya, yang pasien ini, pasien gitu ya. Nah, ini di blok aja dua ini. Artinya 4 baris ini ya, dua include-an ini di blok sama tanda PHP-nya sekalian lah ya. Kemudian di copy. Lalu kita masuk ke file kunjungan. Nah, di kunjungan ini di blok aja yang ini, yang baris pertama ini di Ctrl V ya. Nah, jadinya seperti ini supaya kita mudah ya daripada ngetik banyak. Include fungsi include header. Kemudian pengguna sama di blok aja yang atas ini. Kemudian di paste-kan seperti ini. Jadi agak turun nih ya yang div-nya ini. Oke, disimpan lagi. Lalu rekam medis ya. Ini di blok bagian baris 1. Jadi supaya lengkap semuanya ya, ada tag pembuka PHP dan penutupnya gitu, nggak hilang gitu ya. Karena nanti kalau dia hilang terjadi error. Di save lagi rekam medis, kita ke dashboard. Di dashboard juga sama, di blok. Kemudian di paste-kan di sini, ditempel, simpan. Ganti sandi juga sama karena nanti akan menggunakan database pada saat dia ganti ya. Dia perlu mengakses ke tabel pengguna nanti untuk mengupdate. Nah, kemudian ini di paste-kan juga di blok ya. Di paste seperti ini, di save. Oke, sudah ya. Nah, seperti itu. Jadi agak sedikit lebih mudah ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita tes dulu ya. Kalau ada pesan error nanti ya, kita tes dulu. Kita melakukan pengujian untuk localhost, alamatnya /rekam medis ya, seperti ini. Nah, kalau dia berhasil, koneksinya itu beres ya, dia tidak akan menampilkan pesan error. Jadi seperti ini, artinya apa? Hostnya benar, localhost tadi, kemudian usernya root, passwordnya kosong, nggak ada ya. Kemudian databasenya web_rekam_medis. Jadi kalau dia benar, maka ini kan memanggil koneksi tadi ya, memanggil fungsi. Maka kalau dia benar, dia tidak akan terjadi apa-apa. Itu menandakan dia benar ya. Ya, ini kan file dashboard ya. Indeks tadi ya. Nah, oke. Dia berhasil nih, nggak ada tampil apa-apa, guys. Tampil pesan error tidak ada ya. Nah, kita masuk sekarang ke dashboard. Ini bebas aja dulu ya. Nah, login. Tidak ada pesan error berarti koneksinya berhasil. Nah, kita buka dulu semua halaman ya. Jadi dashboard tadi, kemudian pasien. Oke, pasien, kemudian
kunjungan, tidak ada pesan error ya. Kemudian rekam medis. Oke, lalu pengguna. Setelah ini kita akan coba untuk errornya ya seperti apa. Jadi koneksinya gagal misalnya gitu. Terus ganti sandi ke atas sini ya. Nah, seperti ini tidak ada pesan kesalahan ya. Terus kita ke logout dulu ya. Dia kembali ke indeks. Oke, seperti ini. Nah, kita buat salah sekarang. Di koneksinya misalnya kita ganti ya. Di koneksinya ini passwordnya ceritanya ada nih. Misalnya rahasia. Padahal aslinya kan nggak ada ya. Berarti kan harusnya gagal nih nanti ya. Nah, kita coba di indeks ini saja. Ini di refresh saja. Atau diklik di enter di sini ya. Nah, seperti ini tampilan errornya. Ya, ini fatal error ya. Ini berarti memang harus diperbaiki kalau dia fatal error. Ada syntax error, fatal error, ada notice, ada warning, macam-macam ya. Nah, tolong diperhatikan di sini. Di sini access denied katanya untuk user yang root using password yes. Karena ada passwordnya gitu ya. Tapi passwordnya ini salah gitu. Nah, ini dikasih tahu nih di sini ya. Di file koneksi baris 8. File koneksi baris 8 itu adalah yang ini. Artinya gagalnya di sini pada saat dia mencoba koneksi. Pada saat membuat objek baru dengan nama koneksi dari kelas PDO itu dia gagal. Kenapa? Karena passwordnya kena di sini ya. Nah, sekarang kita hapus nih. Kita simpan ya. Lalu kita rubah yang username-nya. Yang username-nya misalnya jadi saya misalnya begitu. Nah, ini di save. Kemudian kita refresh lagi. Ini baru di sini nih ya. Kalau kita masuk ke halaman lain juga sama errornya. Karena dia mengincludekan file fungsi mengincludekan file koneksi. Nah, ini kita refresh. Seperti ini ya. Nah, ini pesannya juga sama nih. Access denied for user. Nah, yang saya tadi tuh nggak dikenal, nggak disebut dia di sini. Nggak ada dalam database ya. Nah, to database gitu ya. Jadi dia aksesnya denied, artinya ditolak aksesnya ke database web rekam medis. Sekarang kalau kita ganti, kita ini sesuaikan rootnya itu benar ya, terus passwordnya itu kosong, cuman yang ininya misalnya ketinggalan seperti ini nih, underscore-nya 1, jadi rekam medisnya disambung. Kita save ya, lalu kita refresh lagi. Nah, ini sebagai troubleshooting ya, jadi supaya kita tahu apa-apa perbedaannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ternyata unknown database katanya, nggak dikenal tuh database web rekam medis. Karena database itu tidak ada ya. Jadi koneksinya hilang nih, yang error untuk koneksinya rootnya sudah benar, tanpa password sudah benar, dia sudah bisa masuk ke server tapi mencari database-nya tidak ketemu. Tetap dipesankan error seperti ini ya. Oke. Nah, seperti itu ya gambarannya. Jadi ini saya save. Artinya apa? Artinya kalau terjadi kesalahan di koneksi, maka akan muncul pesan error. Sedangkan kalau seperti ini, tetap benar sudah. Ketika kita akses lagi, dia tidak terjadi pesan kesalahan. Karena itu menunjukkan dia berhasil terkoneksi ke database dan database-nya itu benar gitu. Nama database-nya ada, username dan password-nya juga sesuai. Oke, itu ya gambarannya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar ya terkait dengan masalah ini. Kita masuk ke bagian 42, yaitu kita melakukan entry data dummy. Data dummy ini data apa ya? Data asal gitu. Pokoknya sekedar untuk contoh saja gitu ya. Untuk memudahkan kita dalam nanti kita melihat proses menampilkan data dan sebagainya ya. Itu di bagian 42.